Ya, pemerintah memberikan bantuan sosial di masa PPKM darurat untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan sosial berupa potongan tagihan listrik, sembako hingga uang tunai ini diharapkan dapat bergulir dalam waktu cepat dan tidak tersendat. Bagaimana memastikan agar bansos di masa PPKM darurat ini tepat sasaran dan besarannya tidak berkurang saat dibagikan pada masyarakat, lalu bagaimana juga pengawasan pemerintah pusat agar tidak ada celah korupsi dari penyaluran bansos di masa PPKM darurat ini. Untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat sore, Pak Menko. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Aldi. Ya. Alhamdulillah. Pak Menko, ini pemerintah menyiapkan 6,1 triliun rupiah untuk memperpanjang program bansos tunai di PPKM darurat ini. Sistem penyalurannya nanti seperti apa, Pak? Bagaimana juga memastikan pencairan bansos ini bisa cepat di kala PPKM darurat ini? Penyaluran bansos ini sebetulnya kan ada dua tipe. Yang tipe pertama itu baik ada bencana maupun tidak, ada pandemi atau tidak, itu sudah jalan. Yaitu yang pertama berupa PKH, Program Keluarga Harapan, dan kemudian kartu sembako. Sedangkan khusus untuk mengantisipasi wabah COVID-19 ini, khususnya sekarang ini memasuki masa PPKM mikro darurat, yang dikoordinasi oleh Pak Luhut, Menteri Marinvest, itu kita akan menyiapkan yaitu BST, Bantuan Sosial Tunai, dan dari Kementerian Desa, yaitu BLT, Bantuan Langsung Tunai Desa, BLT Desa itu. Jadi itu yang kita siapkan, tadi nilainya juga sudah disebut, dan mengenai penyalurannya sekarang ini sedang jalan, sudah berjalan gitu. Sehingga kita harapkan keluarga penerima manfaat sudah bisa memanfaatkan betul bantuan-bantuan itu. Adapun pola penyalurannya ada dua juga, yaitu ada yang melalui rekening langsung dan juga ada yang melalui PT Pos. Yang rekening langsung otomatis sudah langsung disalurkan. Kalau nomor induknya namanya sudah dipastikan dari ibarat tidak ada masalah, maka sudah dikirim. Masalahnya adalah tugas tanggung jawab dari Bank Himbara untuk memberitahukan kepada para pemegang rekening itu ketika uang sudah sampai di nomor rekening dia. Jangan sampai kemudian ngendon di tabungan mereka gitu. Harus segera diambil dan betul-betul dimanfaatkan. Sedangkan yang melalui PT Pos itu sudah ada cara pengendaliannya yang menurut saya sudah juga efektif. Karena PT Pos tidak akan menyerahkan bantuan itu kecuali kepada orang yang memang tercantum di dalam di dalam kartu. Dan itu harus lengkap, nanti ketika sudah diserahkan harus ada foto diri, dan menunjukkan KTP. Sehingga antara wajah yang dipotret dengan wajah yang tercantum di KTP itu bisa terdeteksi dan kemudian dipastikan bahwa memang uang itu sampai kepada penerima. Oke, Itu Mas, Pak Menko, cara yang kita lakukan. Tentunya harus. Nah, kemudian saya tambahin sedikit, kemarin Bapak Presiden sudah memberikan amanah, bagaimanapun sempurnanya sistem yang kita gunakan, masih bisa jadi masih ada juga masyarakat yang sangat membutuhkan akibat terdampak oleh COVID-19 ini, bisa saja belum mendapatkan bantuan dari skema-skema itu. Oleh sebab itu, Bapak Presiden memerintahkan agar pemerintah daerah juga menginisiasi memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakatnya melalui APBD-nya. Syukur-syukur bantuannya itu berupa sembako yang langsung diterima oleh masyarakat. Karena kalau yang memberikan itu dari pihak Pemda, tentu saja pengendaliannya, pengontrolannya, memastikan bahwa itu sampai kepada si penerima itu lebih mudah dipertanggungjawabkan, mudah dikendalikan daripada seandainya itu berasal dari pusat. Oke, Pak Menko, rantai penyaluran bantuan sosial ini tentunya sangat panjang, terutama yang berasal dari pemerintah begitu. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana sinkronisasi yang dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial yang rantainya cukup panjang ini dengan pemerintah daerah setempat? Pemerintah pusat sudah memotong mata rantai kan, jadi dengan Kemensos langsung mengirim ke nomor rekening melalui DTKS, itu sebetulnya sudah memotong mata rantai banyak. Hanya memang ketika di lapangan itu perlu ada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Karena itu regulasinya sudah diatur melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, itu di dalam surat edarannya nomor 16 tahun 2021, di situ sudah dicantumkan secara tegas
adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan itu terkoordinasi dengan baik, sinkron, ada titik temu antara yang bantuan dari pusat maupun dari daerah itu, dan harus betul-betul tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada penyimpangan di dalam pembagian. Itu adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah di lapangan. Sehingga nanti seandainya ada penyimpangan, kita akan meminta pertanggungjawaban dari pihak pemerintah daerah. Oke, kemudian seperti kita ketahui juga belakangan banyak sekali informasi beredar tentang bantuan sosial, sebut saja bantuan sosial sempat waktu itu terkena kasus korupsi begitu. Kemudian pertanyaannya Pak Menko, bagaimana agar memastikan bantuan sosial ini tidak dihinggapi berbagai penyelewengan yang mungkin terjadi? Apakah ada sanksi hukum yang mungkin menjerat pemerintah daerah ataupun oknum-oknum yang kedapatan ini membuat bantuan sosial tidak lancar diterima oleh masyarakat? Sebetulnya terpulang kepada masing-masing pribadi ya. Karena itu saya mengetuk siapapun yang berkaitan bertanggung jawab dengan bantuan sosial ini supaya hatinya jernih, bersih, jangan ditandai, jangan dihinggapi dengan niat-niat yang keruh, yang busuk. Karena apapun sistemnya, bagaimanapun bagusnya sistem kita lakukan, kalau orangnya, tangannya kotor, hatinya kotor, itu tidak mungkin akan berjalan seperti yang kita harapkan. Ada saja kok cara untuk menyunat atau menyelewengkan bansos ini, sekalipun sistemnya dibikin secanggih apapun. Uang itu kalau sudah sampai di tangan keluarga penerima manfaat, itu juga belum tentu betul-betul 100% bisa dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat kalau memang ada oknum yang sengaja ingin bertindak tidak jujur, tidak baik terhadap bantuan sosial itu. Maka menurut saya sekarang ini yang penting marilah kita merubah revolusi dengan melalui revolusi mental, melalui bansos ini, merubah rasa tanggung jawab, merubah niat-niat yang buruk menjadi niat yang baik. Ini adalah momentum yang bagus untuk membangun mental bangsa Indonesia termasuk para pelaku, para birokrat, para penanggung jawab yang ada di lapangan. Oke, saya kira itu caranya, karena menurut saya sekarang sudah sangat sempurna. Kemensos sudah menyempurnakan DTKS. Ya. Dan sekarang sudah sempurna. Tinggal ada 3,6 juta yang masih ngendon di bank, kemarin sudah kita kumpulkan semua, dan sudah ada kepastian bahwa itu bisa dikeluarkan, karena sebetulnya hanya soal administrasi. Sementara ada ratusan ribu yang memang itu kemungkinan fraud, itu sudah kita keluarkan juga. Tetapi harus diingat seperti arahan dari Bapak Presiden, mungkin masih ada orang-orang yang seharusnya mendapatkan haknya, orang yang tidak mampu, yang harus dibantu oleh pemerintah melalui bansos ini, tapi dia tidak bisa tercantum di DTKS. Mungkin karena dia tidak memiliki nomor rekening, gitu ya. DTKS-nya mungkin juga masih bermasalah, nomor NIK-nya juga masih bermasalah. Karena itu harus ada afirmasi khusus. Tadi itu Bapak Presiden menyampaikan, pelototi itu pamong desa, camat, siapa rakyatnya yang masih membutuhkan, yang betul-betul harus dibantu. Maka keluarkanlah dari APBD, dari APBD daerah untuk memberikan bantuan kepada mereka. Mereka jelas memang belum tercantum di dalam DTKS, otomatis, atau dia juga belum terdaftar di dalam di aparat desa dan belum bicarakan di tingkat musyawarah desa, maka orang-orang ini harus betul-betul segera dibantu karena mereka lah sangat membutuhkan. Jadi tidak boleh apapun alasannya, apakah dia belum tercantum di DTKS ataupun karena dia belum punya nomor induk yang jelas, selama dia rakyat Indonesia dan sangat membutuhkan harus dibantu. Dan itu pemerintah daerah yang lebih tahu, kepala desa yang lebih tahu, kepala kelurahan yang lebih tahu, siapa-siapa saja yang harus diberi pertolongan itu. Saya kira itu. Harus ada afirmasi khusus bagi mereka yang tidak terdaftar di DTKS untuk bisa menerima bantuan sosial jika memang mereka adalah tergolong orang yang membutuhkan, begitu ya Pak Menko. Pak Menko, saat ini sudah ada belum? Tadi saya tambah sedikit. Jadi sebetulnya masih ada pintu untuk bisa mereka mendapat, yaitu dari BLT Desa. BLT Desa itu dari jatah 8 juta, yang tercatat baru 5 juta. Jadi mestinya desa-desa masih yang memang betul-betul ada rakyatnya yang membutuhkan masih bisa diambilkan dari BLT Desa itu seandainya dia tidak bisa dibantu dari skema-skema Kemensos. Pak Menko, sampai saat ini apakah sudah ada pembenahan sistem untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan data penerima ataupun misalnya untuk mengatasi permasalahan uang yang sampai ke tangan masyarakat penerima bansos ini tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima?
Pasti akan kita lakukan monitoring evaluasi dan nanti dari Kemenko PMK akan membentuk des gabungan namanya. Jadi kita akan pantau aluran dana dari saluran dana dari Kemensos maupun saluran dana dari Kementerian Desa, termasuk dari Pemda. Nanti kita akan bentuk des gabungan dan akan kita pantau tiap hari bagaimana perkembangan penyalurannya itu. Oke. Pak Menko, ini jika pandemi COVID-19 masih terjadi, apakah pemerintah kemudian akan memperpanjang bansos tunai yang sudah kembali diberikan pada masa PPKM darurat ini yang sebelumnya sempat terhenti ya pada bulan April 2021? Ya kita berdoa dululah, berdoa dan mohon dan terus bekerja keras. Kita dukung betul kebijakan pemerintah untuk PPKM darurat ini yang dipimpin oleh Pak Luhut ini betul-betul berhasil. Sehingga nanti hasilnya betul-betul bisa menurunkan serendah mungkin COVID-19 ini. Kalau memang akhirnya toh itu harus terjadi, pastilah pemerintah juga sudah membuat beberapa plan, beberapa skenario, termasuk bantuan sosial. Pasti pemerintah akan memprioritaskan terutama kepada mereka-mereka yang kurang beruntung, masyarakat yang kurang mampu, yang kena dampak sebagai kelompok kagetan akibat akibat COVID-19 ini pasti juga akan terus kita perhatikan, kita urusi, kita berikan santunan yang harusnya mereka berhak untuk menerimanya itu. Oke, Pak Menko, mungkin saya ingin memverifikasi, mengkonfirmasi sekali lagi jika DTKS saat ini yang ada sudah benar-benar diperbarui oleh pemerintah pusat. Jadi benar-benar ya Pak, nantinya bantuan yang diterima oleh masyarakat ini tepat sasaran kepada mereka yang seharusnya memang menerima, bukan mereka yang seharusnya tidak menerima, tapi justru terdaftar dalam DTKS tersebut. Saya tidak bilang bahwa sempurna Mas 100%, tetapi paling tidak dibanding sebelumnya pasti lebih baik karena kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi sebetulnya jumlah bantuan yang digulirkan oleh pemerintah itu sudah diasumsikan nanti ada namanya kelompok inclusion error dan exclusion error. Itu secara teoris sudah kita hitung itu. Jadi karena itu mestinya kalau itu tepat sasaran betul, itu tidak akan ada orang yang gelarnya berat tidak kebagian. Tapi kan kita juga menduga seandainya masih ada, tapi masih ada ketersediaan, yaitu melalui BLT desa. Karena BLT desa ini uangnya ada di desa sehingga bisa dikeluarkan tanpa melalui jalur DTKS, Mas. Oke. Tapi cukup melalui musyawarah desa. Musyawarah desa secara transparan memutuskan bahwa dia memang berhak, maka dana desa bisa dikeluarkan. Karena itu saran saya, tirulah contoh-contoh baik dari beberapa desa yang sudah memelopori, yaitu membuat list atau daftar penerima bansos itu secara terbuka, dipasang di papan-papan di balai desa, sehingga semua orang bisa mengetahui siapa saja yang berhak dan yang dapat dan siapa yang tidak. Dan nanti kalau ada yang dapat tapi sebetulnya tidak pantas menerima, akan bisa ketahuan. Dan siapa yang seharusnya menerima tapi belum dapat juga bisa ketahui. Baik, kita sama-sama berharap agar masyarakat benar-benar bisa terbantu ya Pak Menko dengan adanya bantuan sosial di tengah PPKM darurat ini, dan semoga yang menerima juga benar-benar mereka yang seharusnya menerima sehingga benar-benar bisa membantu tidak hanya mereka tapi juga perekonomian Indonesia. Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore Pak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Aldi, terima kasih.